Memang elektabilitas Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak kalau menurut survei masih tinggi, yaitu kisaran 50% ke atas. Apalagi kita juga tahu Khofifah Emil Dardak saat ini juga sudah direkomendasi dan didukung oleh partai-partai yang sebelumnya sebagai pengusung paslon presiden Prabowo Gibran. Ada Gerindra, Demokrat, PAN, dan juga Golkar. Bahkan di antara partai-partai itu sudah memberikan rekomendasi mengusung pasangan Khofifah Emil Dardak. Tapi meski demikian, ada partai PDI Perjuangan yang masih mencoba merayu Khofifah untuk dipasangkan dengan wakil gubernurnya dari tokoh PDI Perjuangan Jawa Timur. Tapi kelihatannya Khofifah sudah menolak saran atau opsi itu, karena Khofifah sudah menyatakan beliau tetap nyaman dengan Emil Dardak. Tapi masalahnya, apakah partai koalisi yang saat ini mendukung Khofifah juga sudah sepakat semua dengan mengusung pasangan Khofifah Emil Dardak? Kelihatannya justru partai Gerindra yang belum memberikan rekomendasi soal pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Sebaliknya, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat beberapa kali mengatakan bahwa Gerindra masih punya opsi untuk mengusung wakil gubernur dari Khofifah itu adalah berasal dari partai Gerindra. Gayung bersambut, ternyata ada gerakan yang tidak terselubung lagi terang-terangan dengan memasang berbagai banner yang mengusung Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Herisma Febriansyah untuk menjadi wakil gubernur dari Khofifah. Banner-banner itu sudah terpasang di beberapa daerah, terutama di daerah Matraman, mulai Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, dan sekitarnya. Itu sudah bertebaran gambar Khofifah dengan Herisma Febriansyah. Sebenarnya apa ini yang terjadi? Berarti ada peristiwa guncangan di dalam koalisi pendukung Khofifah. Padahal Khofifah sudah sering mengatakan sudah nyaman dengan Emil Dardak. Tetapi politik itu kan membutuhkan soal rasionalitas, tidak sekedar nyaman bagi Khofifah. Apakah partai-partai pendukung juga sudah nyaman atau sudah sesuai rasionalitas politiknya atau realitas politiknya? Coba kita baca dengan manuver Gerindra tersebut. Saya pikir rasional apa yang dilakukan oleh Gerindra. Bagaimana mungkin Gerindra saat ini adalah sebagai partai pemerintah utama dan juga sudah memenangkan Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah mungkin kemudian menyerahkan posisi politik strategis pemerintahan Jawa Timur itu kepada Demokrat? Karena Emil Dardak adalah ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Kalau itu terjadi, berarti Gerindra justru mengamputasi kepentingan politiknya sendiri. Padahal Gerindra jelas punya kepentingan politik jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya untuk 2029. Kalau itu diambil dan diserahkan pada Demokrat, berarti Demokrat yang sangat diuntungkan. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Apakah nanti Khofifah tetap kekeh untuk mempertahankan Emil? Atau nanti Khofifah juga akan mengikuti atau menyerahkan juga dari proses Gerindra ini? Saya pikir banyak cara yang bisa dilakukan oleh Gerindra dan Prabowo. Kompensasinya adalah menarik Emil Dardak menjadi menteri. Tapi dengan pola begitu, berarti Demokrat juga akan teramputasi kepentingan politiknya di Jawa Timur secara tidak langsung. Tapi kan juga Gerindra juga punya kepentingan yang sama, sementara dia adalah sebagai partai pemerintah utama, artinya milik Prabowo. Sehingga kalau itu terjadi, maka dinamika akan terjadi perubahan yang besar. Mungkin ada ketidaknyamanan termasuk partai-partai yang sudah mengusung Khofifah Emil ketika Gerindra memaksakan diri dengan kadernya untuk menjadi calon wakil. Tapi saya kira itu nanti bisa diselesaikan dengan transaksional. Politik kita ini kan sangat mudah untuk dibaca. Semua akan selesai ketika transaksi-transaksi politik itu juga sudah mengalami kompromi, win-win solution. Tapi dinamika tidak seperti itu, apalagi dinamika politik di tengah publik. Kalau itu terjadi, maka saya pikir akan ada penguatan poros yang saat ini dilontarkan oleh Caimin, Ketua DPP PKB, dengan poros perlawanan terhadap Khofifah. Karena saya yakin tidak mungkin PDI akan mencalonkan calonnya sendiri maju. Mungkin
akan koalisi dengan Nasdem. Saya pikir nanti terlalu lemah. Yang bisa dilakukan adalah melakukan koalisi besar dengan mendukung poros perlawanan terhadap Kofifa. Dan itu masih ada beberapa partai. Ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, ada PKS, dan PKB. Kalau itu bisa terkonsolidasi dengan baik, mungkin saja nanti akan terjadi perubahan peta politik dan peta elektabilitas. Maka sangat strategis saat ini ketika PKB mengusung Kiai Haji Marzuki. Karena satu-satunya kandidat yang mampu mengimbangi Kofifa ya Kiai Haji Marzuki. Tapi soal calon wakil gubernur, saya pikir AJT hanya diumpankan untuk membangun dinamika saja. Karena nanti akan ada kompromi-kompromi ketika partai lain merapat ke poros perlawanan Kofifa itu. Bisa saja wakilnya dari PDI Perjuangan atau dari partai yang lain. Ini kan soal kompromi saja. Tapi bagaimana dengan kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menang di antara dua poros koalisi ini? Saya pikir kedua-duanya masih punya peluang. Kalau Kofifa mampu melakukan konsolidasi ulang di tengah-tengah konflik terjadinya pasangan Kofifa dengan calon yang lain, maka dia akan mampu mengkapitalisasi kekuatan politiknya menjadi kokoh lagi. Tapi ketika itu tidak bisa terkonsolidasi dengan baik, dan sebaliknya poros perlawanan Kofifa ini yang mampu melakukan konsolidasi politik baik di internal koalisi dengan berbagai partai maupun konsolidasi di bawah, maka bisa saja Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan calon wakil gubernur yang nanti akan diusung itu akan juga semakin kuat dan bisa memenangkan pertarungan politik tersebut. Kita lihat saja nanti apakah Kofifa tetap mempertahankan diri dengan Emil Dardak sekaligus meskipun Gerindra tetap ngotot untuk mencalonkan dari partainya, ataukah Kofifa akan menyetujui atau mengikuti partai Gerindra. Ini ada punya dampak politiknya tersendiri. Dan begitu juga apakah poros perlawanan yang digagas Caimin akan semakin solid dan kuat sehingga mampu menyalip dan memenangkan pertandingan politik di Jawa Timur nanti. Dinamika ini rupanya masih terlampau panjang.